给你们一次机会。 Halo guys, balik lagi bareng 200 North. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakal lanjut lagi membahas alur cerita Donghua Soulen 2 episode 151 ya guys. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita recap sedikit dulu episode sebelumnya. Walaupun Dubushi sudah mengorbankan nyawanya demi menyeret Kaisar Suci Tianran mati bersamanya, namun sayangnya berkat adanya alat roh sinar energi tinggi serta berbagai alat roh pertahanan level 9, Suci Tianran ternyata tidak tewas sesuai harapan dan hanya mengalami luka yang cukup parah. Singkat cerita, setelah mengetahui misi rahasia lainnya, ternyata mereka menculik putra mahkota Kekaisaran Dowling yaitu Su Yunhan. Hal tersebut tentu membuat Yu Hao benar-benar marah dan menganggap tindakan para Evil Soul Master sangat tidak terhormat. Pasalnya mereka tega menjadikan seorang bayi yang tidak berdosa sebagai alat negosiasi perang. Karena alasan itulah Yu Hao dan kawan-kawan berencana mengembalikan Su Yunhan kepada Juzi. Namun sayangnya rencana tersebut diketahui dan mereka langsung dikepung oleh anggota titled Daoluo Tianyang. Lalu bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja siapkan posisi ternyaman kalian, karena inilah waktunya kita baku hantam. Mendengar Yu Hao tidak ingin menyerahkan Su Yunhan, Daoluo Tianyang tanpa banyak bicara langsung melepaskan tekanan auranya. Namun untungnya berkat teknik fusi Haodong yang mampu meningkatkan kekuatan, baik Yu Hao maupun Wutong masih sanggup bertahan di bawah tekanan seorang super Daoluo level 97, sehingga membuat Tianyang tidak lagi menahan diri dan mengajak mereka bertarung di tempat lain. Meskipun pada momen ini Dai Hao sangat mengkhawatirkan Yu Hao, namun sayangnya dia juga tidak dapat berbuat apa-apa untuk membelanya. Sementara itu, Daoluo Tianyang kembali meminta Yu Hao agar menyerahkan Su Yunhan, tetapi tentu saja Yu Hao menolaknya dan memilih bertarung habis-habisan. Di tengah pertempuran, Yu Hao sempat menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati Daoluo Tianyang sebagai seorang senior. Namun, jika masalahnya adalah penculikan bayi yang tidak berdosa, maka Yu Hao jelas akan melawannya tanpa ragu. Setelah mendengar ucapan Yu Hao dan tidak lagi mempedulikan kehormatan demi meraih kemenangan atas Kekaisaran Matahari Bulan, Daoluo Tianyang pun langsung melepaskan kemampuan Meteor Matahari. Walaupun Yu Hao sudah mengaktifkan domain es untuk sementara waktu menahan serangan tersebut, bahkan Tang Wutong juga mencoba menghancurkan Meteor Matahari memakai tombak naga emas. Namun sayangnya usaha itu tetap tidak membuahkan hasil. Tidak ingin tinggal diam sambil mengaktifkan salah satu kemampuan Spirit Ice yang disebut Meteor Es, Yu Hao kemudian mengatakan bahwa perang bukan hanya pertarungan antara yang kuat dan yang lemah, tetapi juga pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, selama mereka mampu mengembalikan Su Yunhan kepada Juzi, maka hal tersebut sudah menjadi bukti dari sebuah keadilan. Tepat ketika Yu Hao dan Tang Wutong berniat melepaskan teknik fusi roh Jalan Mas serta meminta Daoluo Tianyang untuk berhenti, Tianyang yang berada di hadapan mereka tiba-tiba teringat pada perkataan Dubushi agar melindungi seluruh anggotanya. Karena hal itulah, dia pada akhirnya memilih untuk tidak lagi melakukan perlawanan dan pasrah menerima serangan Jalan Mas tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, saat para anggota lain mencoba melancarkan serangan, Yu Hao dan Tang Wutong kembali melepaskan teknik fusi roh Palu Kaisar untuk menekan lawan mereka. Setelah itu, Daoluo Tianyang tidak lagi melakukan pengejaran. Sebaliknya, dia justru mengakui bahwa Yu Hao dan Tang Wutong memiliki kemampuan luar biasa
serta sudah jauh melampaui generasi mereka ketika berada di usia yang sama. Bahkan, Tianyang meminta seluruh anggota agar tidak lagi mempermasalahkan kejadian tersebut dan menganggap seluruh misi sudah selesai sampai di sini. Dalam perjalanan pulang, ketika Dai Hao mengetahui bahwa Tianyang sebelumnya sengaja mengalah, Tianyang pun menegaskan bahwa dirinya sebenarnya juga tidak ingin menggunakan seorang anak kecil sebagai sandara. Bahkan semua ucapan Yu Hao sebelumnya memang benar adanya, di mana Xu Tianran masih belum mati, sehingga tidak ada gunanya menjadikan Xu Yunhan sebagai sandara. Tak lama kemudian, Dai Hao yang sebelumnya masih sibuk memikirkan banyak hal, tiba-tiba sudah berada di dalam tenda, sehingga membuatnya berpura-pura marah dan menganggap tindakan Yu Hao sebelumnya sebagai bentuk pengkhianatan. Namun, Yu Hao mengatakan bahwa tidak ada gunanya menangkap Xu Yunhan selama Xu Tianran masih hidup. Karena Xu Tianran adalah sosok yang sangat kejam dan tidak mungkin mempedulikan nyawa Xu Yunhan sedikit pun. Bahkan, hilangnya Xu Yunhan justru hanya akan memperburuk situasi perang yang sedang terjadi. Mendengar penjelasan tersebut, Dai Hao kemudian teringat pada perkataan Doulo Tianyang bahwa misi mereka sejak awal hanyalah memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Xu Tianran, sehingga tidak ada misi lain setelah itu selesai. Dengan kata lain, Tianyang benar-benar sengaja melupakan kejadian penculikan Xu Yunhan atau menutupinya agar Yu Hao tidak dicap sebagai pengkhianat oleh pihak lain. Setelah Dai Hao merasa tenang dan kembali mengingat ucapan Doulo Tianyang, Yu Hao lalu menjelaskan bahwa saat dirinya sebelumnya berada di kota Mingdu, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan telah berkumpul. Jadi kemungkinan besar dalam waktu 1 bulan, perang bisa kembali meletus kapan saja. Mendengar hal itu, dan melihat kondisi Kekaisaran Tianhun yang hampir runtuh, bahkan kini hanya bergantung pada bantuan Kekaisaran Xingloa serta Kekaisaran Douling, Dai Hao pun beranggapan bahwa pertempuran besar yang akan datang nantinya pasti akan jauh lebih sulit dibanding sebelumnya. Yu Hao mengatakan bahwa jika Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar berniat menyerang 3 kerajaan secara langsung, maka mereka pasti akan menggerahkan seluruh kekuatan pasukan ke garis depan. Hal itu tentu saja akan membuat pertahanan di wilayah internal mereka menjadi jauh lebih rapuh. Walaupun ucapan Yu Hao memang merupakan fakta, dan saat ini mereka juga masih dapat memantau pergerakan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan melalui alat deteksi di setiap perbatasan, namun tetap saja masalah terbesarnya adalah sulit menyelinap ke dalam wilayah musuh tanpa kemampuan khusus seperti yang dimiliki Yu Hao. Sambil menegaskan bahwa dirinya telah memiliki rencana untuk menyerang bagian dalam wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, Yu Hao juga menjelaskan bahwa karena pasukan 3 kerajaan tidak mampu menandingi kekuatan para master alat roh milik kerajaan musuh, maka satu-satunya cara untuk membalikan keadaan adalah mengguncang fondasi lawan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setelah mendengar hal tersebut, Dai Hao akhirnya tidak lagi menolak usulan Yu Hao. Bahkan dia berjanji akan memperkuat garis pertahanan depan dan menciptakan peluang agar Yu Hao dapat menjalankan misinya nanti dengan lancar. Beberapa saat kemudian, Yu Hao terlihat bertemu dengan Dai Loli yang sekarang telah menjadi seorang raja jiwa 5 cincin. Setelah mendengar seluruh pencapaian besar Yu Hao selama ini, hal tersebut membuat Loli menjadi semakin bersemangat untuk segera tumbuh kuat agar bisa bertarung bersama Yu Hao di medan perang suatu hari nanti. Sambil mengangguk, Yu Hao pun berjanji akan mencarikan cincin roh yang cocok untuknya apabila Loli berhasil menembus level 70 di masa mendatang. Singkat cerita, Yu Hao kemudian mengungkapkan isi hatinya kepada Tang Wutong. Dia mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, rasa dendamnya terhadap Dai Hao perlahan mulai berkurang. Mendengar hal tersebut, Tang Wutong lalu bertanya apa yang akan dilakukan Yu Hao untuk menyelesaikan masalah pribadinya dengan Dai Hao. Namun sayangnya Yu Hao tidak memberikan jawaban pasti dan mengatakan bahwa dirinya baru akan memikirkan hal itu setelah perang besar nanti berakhir. Sementara itu di Kekaisaran Matahari Bulan, Xu Tianran terlihat menemui Juzi yang kini sudah kembali ke sosok Dewi Perang seperti biasanya. Kedatangan Xu Tianran kali ini bertujuan memberikan dukungan kepada Juzi, karena keesokan pagi pasukan akan kembali berangkat menuju medan perang. Walaupun Juzi tidak menolak perintah tersebut, dia meminta satu hal. Hilangnya Xu Yunhan sebelumnya telah menjadi pukulan berat baginya,
sehingga Juzi meminta izin agar bisa membawa Su Yunhan bersamanya demi menghindari kejadian serupa terulang kembali. Perkataan Juzi jelas membuat Su Tianran merasa marah dan menganggap Juzi tidak mampu menjaga putra sendiri. Namun, seperti biasa, sikap Su Tianran kemudian kembali berubah lembut dan penuh kepura-puraan. Dia meminta Juzi tidak perlu khawatir, bahkan berjanji akan menjaga Su Yunhan dengan baik dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putra mahkota tersebut. Setelah itu, Su Tianran berpesan agar Juzi melakukan yang terbaik di medan perang. Jika Juzi kembali membawa kemenangan, maka dia secara pribadi akan membawa putra mahkota untuk menyambutnya dan merayakan kemenangan itu bersama. Di balik wajah tenangnya, Juzi sebenarnya dipenuhi emosi. Selama ini dia masih bisa menerima jika dirinya dijadikan alat oleh Su Tianran demi memenuhi ambisinya menaklukkan benua. Namun Juzi sama sekali tidak rela jika putranya juga diperlakukan dengan cara yang sama. Oleh sebab itu, Juzi diam-diam berjanji kepada Yu Hao dan Su Tianran bahwa perang kali ini bukan sekedar balas dendam semata, melainkan langkah untuk mengumpulkan kekuatan demi menjadikan putranya sebagai penguasa benua di masa depan. 而是要一步一步托举3次我发起战争的目的。宇浩，徐天然绝不是你可以随意牺牲的工具。 Oke deh, makasih banyak banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. 200 North, Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye-bye.